Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kepada yang terhormat, Ibu Nurlis, Dr. Anda, AKM SCCA, selaku dosen penguji seminar proposal kali ini. Kepada yang terhormat, Bapak Yudi Herliansyah, Dr. MSI, selaku dosen pembimbing saya, yang telah membimbing saya dari awal hingga saat ini. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Raka Fadila Muhammad, dengan NIM 432200100102. Saya sebagai mahasiswa semester 6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana, khususnya program studi S1 Akuntansi. Di sini, izinkan saya untuk mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Capital Intensity, dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance, studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai 2022. Selanjutnya, latar belakang dari penelitian saya itu kontribusi perpajakan pada suatu negara. Pajak memiliki peranan yang sangat penting di negara-negara di seluruh dunia. Salah satunya untuk pembiayaan pengeluaran rutin maupun tidak rutin suatu negara. Sebagian besar kegiatan negara sulit dilakukan tanpa pajak. Di Indonesia sendiri, pajak merupakan kontributor terbesar dalam pendapatan negara. Namun, permasalahan yang terjadi kali ini ada dari sudut pandang perusahaan, di mana pajak dianggap sebagai beban karena dapat mengurangi pendapatan perusahaan sehingga mengurangi keuntungan perusahaan. Perusahaan mengambil langkah dengan mengurangi beban pajak, antara lain dengan cara penghindaran pajak. Baik, selanjutnya, topik pembahasan dari penelitian saya kali ini yaitu pada bab 1 ada pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, rangka pemikiran, dan hipotesis. Bab 3, desain penelitian, desain dan juga metode penelitian. Lanjutnya, fenomena yang terjadi, saya ambil dari perusahaan tembakau milik British American Tobacco di Indonesia melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentol International Investama. Akibatnya, negara bisa mengalami kerugian sebesar 14 juta US dollar per tahun. BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia. Selanjutnya, Indonesia diperkirakan akan menghadapi kerugian sebesar 4,86 miliar US dollar per tahun atau setara dengan 68,7 triliun rupiah akibat penghindaran pajak. Rumusan masalah dari penelitian saya yang pertama yaitu apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap tax avoidance? Yang kedua, apakah capital intensity memiliki pengaruh terhadap tax avoidance? Yang ketiga, apakah sales growth memiliki pengaruh terhadap tax avoidance? Selanjutnya, yaitu landasan teori. Teori keagenan menurut Jensen dan McLeish tahun 1976, teori agensi merupakan teori yang menjelaskan adanya keterkaitan antara dua pihak yang disebut dengan prinsipal dan agen. Pemegang saham berperan sebagai prinsipal serta manajer perusahaan berperan sebagai agen di mana keduanya terikat dalam sebuah kesepakatan. Selanjutnya, tax avoidance. Menurut Wijayani tahun 2016, tax avoidance merupakan usaha untuk mengurangi atau bahkan meniadakan hutang pajak yang harus dibayar pada perusahaan dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Selanjutnya, ukuran perusahaan menurut Novan dan Lestari tahun 2016. Ukuran perusahaan adalah suatu skala di mana dapat diklasifikasikan sebagai besar kecilnya perusahaan dengan berbagai cara antara lain dengan total aset perusahaan, lot size, nilai pasar saham, dan lain-lain. Selanjutnya, capital intensity menurut Andari dan Sukarta tahun 2017. Capital intensity merupakan rasio perbandingan antara total aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan tetap terhadap total aset keseluruhan. Capital intensity menggambarkan seberapa besar kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap
Aset tetap, eh, di mana investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap merupakan aset yang digunakan perusahaan dalam menjalankan aktivitas produksinya serta upaya dalam memperoleh laba. Yang terakhir adalah sales growth. Menurut Fahmi tahun 2018, sales growth merupakan penjualan yang untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisinya di industri dan ekonomi. Semakin besar laba yang didapatkan perusahaan, maka semakin besar pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan sehingga perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak. Penelitian terdahulu yaitu dilakukan oleh Yati Mulyati dan kawan-kawan tahun 2019. Company, company size atau ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Selanjutnya dari Mega Arisia Dewi dan kawan-kawan tahun 2023, berdasarkan analisis dan pembahasan, capital intensity berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Lalu ada Frinan Satria dan Aldi Lunardi tahun 2023. Sales growth memiliki efek signifikan terhadap tax avoidance. Gitu ya. Ya, berikut merupakan rangka penelitian dan juga hipotesis dari variabel X1 yaitu ukuran perusahaan yang berpengaruh terhadap tax avoidance. Lalu ada X2, capital intensity yang berpengaruh terhadap tax avoidance. Dan yang terakhir ada sales growth yang berpengaruh terhadap tax avoidance. Selanjutnya, desain dan metode penelitian. Desain penelitian, desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan metode kausual. Selanjutnya, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian dengan jenis kuantitatif. Yang terakhir, pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian perusahaan manufaktur tahun 2020 sampai 2022 yang terdaftar di situs BI. Oh, baik. Selanjutnya, variabel dan skala pengukuran. Yang pertama itu untuk mencari tax avoidance menggunakan proxy current ETR sama dengan current income tax expense dibagi dengan total pre-tax accounting income. Yang kedua, untuk mencari ukuran perusahaan yaitu menggunakan size sama dengan LN dikalikan dengan total aset. Yang ketiga, capital intensity yaitu menggunakan CIR sama dengan total aset bersih tetap dibagi total aset. Selanjutnya, yang terakhir yaitu sales growth. Proksinya yaitu sales growth sama dengan net asset dalam kurung T dikurang net asset dalam kurung T-1 dibagi net asset T-1. Keempat, variabel ini menggunakan skala pengukuran rasio. Metode sampling yang pertama, populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 dan sampai periode 2022. Penelitian ini menggunakan non-probability sampling dengan teknik purpose sampling. Terdapat 17 perusahaan manufaktur yang memiliki kelengkapan data. Maka dari itu, dengan total penelitian tahun pengamatan 2020 sampai 2022, maka 17 perusahaan dikalikan 3 tahun sehingga diperoleh 51 sampel yang akan digunakan dalam penelitian kali ini. Selanjutnya, metode analisis data. Yang pertama itu ada uji statistik deskriptif. Selanjutnya ada uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas. Selanjutnya uji heteroskedasitisitas. Terakhir ada uji autokorelasi. Selanjutnya ada uji kelayakan model yang terdiri dari uji koefisien determinan dan juga uji F. Selanjutnya ada uji hipotesis yang terdiri dari uji T dan analisis regresi linear berganda. Baik, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.